senang sekali saya dengan narasumber saya, Afi Assegaf. Halo, Dulu sama-sama di Sarinah lantai lantai 8. 8 ya, cukup lama. Di Hard Rock Cafe-nya juga di Second Podium cukup lama. Mhm. Afi sampai tahun berapa ya? Sampai tahun 2001 ya kalau nggak salah. 2001 ya? Mhm. Ya, jadi itu dia yang membuka poin pertama saya. Saya mengenal Afi dari seorang penyiar dengan suara keren gitu di lantai 8. Terus juga seorang PR di Hard Rock Cafe. Setelah kita nggak lost kontak sih, tapi maksudnya tahu-tahu berubah menjadi Entrepreneur. entrepreneur, beauty guru gitu ya. Kalau kita browsing nama Afi Assegaf tuh beauty semua Iya. gitu ya. Susah banget nyari yang apa ya, statement dia yang non beauty tuh susah banget. Justru di sini kita pengen ngangkat gitu ya. We want to listen gitu ya dari Afi sendiri perjalanannya bagaimana nih gitu ya. Dari bisa dibilang perjalanannya itu cukup belok-belok gitu kan. Ya. Nah, boleh cerita nggak gitu loh, kira-kira bagaimana tuh dari poin ke poin sampai akhirnya Afi fokus di satu bidang? Mhm. Sebenarnya kalau bidang beauty-nya sendiri, Riz, itu tuh dari SMA kayaknya udah mulai ada idenya. Karena dulu tuh, aku kan suka dibawain majalah luar negeri kan kalau bokap tugas luar negeri gitu. Terus inget banget tuh dulu Seventeen gitu, ngebahas satu beauty brand baru yang dimulai sama anak muda. Jadi waktu itu kayak dia masih teenagers lah, late teens gitu. Terus aku mikir, "Oh bisa ya ternyata ya," gitu. Dan dari situ tuh udah mulai kepikiran ya, seru banget kalau misalnya bisa kerja di bidang beauty atau bikin sesuatu yang, bisnis yang berhubungan dengan beauty. Tapi kan pada saat itu kita nggak kayak sekarang ya, kalau Iya. sekarang gampang banget, ya udah bikin beauty brand, bikin consulting firm, agency, apapun itulah yang berhubungan dengan beauty. Kalau dulu nggak ada aksesnya juga, jadi kayak udah ada taruh di ke backseat gitu ya idenya. Terus ya udah, nah cuma aku tuh emang tipe orang yang dari dulu sangat tertarik sama bidang yang berhubungan dengan komunikasi sih basically. Mungkin kalau sekarang kita taunya itu kayak konten gitu ya Iya. namanya ya, Riz, ya. Kalau dulu kan istilahnya bukan konten gitu ya, tapi something about telling a story, komunikasi, reach out ke banyak orang, itu emang dari dulu suka banget. Jadi sebenarnya kalau mau lihat dari pekerjaan awal banget sebagai penyiar Hard Rock FM, masih nyambung gitu sebenarnya dengan pekerjaan yang sekarang gitu, which is basically telling a story gitu. Nah, tapi kalau dimundurin lagi ya, Hmm. tadi kan sebenarnya lihat majalah Seventeen, Iya. lihat beauty brand kayak keren gitu ya. Kalau cita-cita waktu kecil seorang Afi Assegaf tuh pengen jadi apa? Dulu pengen jadi artis. Oh gitu ya? Iya, Oke. pengen apalah bintang film kayak penyanyi kayak gitu, tapi kemudian menyadari kayaknya nggak ke arah situ sih talent-nya. Tapi masih nyambung sih ya, kan kalau kalau jadi artis kan harus standar beauty juga kan. Betul, terus banyak being in public juga sih sebenarnya sekarang juga kerjaannya. Kuliah? Nah, kuliah itu jadi sebenarnya aku tuh bukan yang diarahin banget sama orang tua dulu. Jadi mereka tuh basically ya terserah lah mau kuliah Bebas apa, ya? yang penting kuliah, heeh, gitu. Nah, karena pada saat itu bener-bener masih bingung mau kerja di bidang apa, mau menekuni bidang apa, jadi kayak oke deh, ambil D3 dulu biar cepet maksudnya, biar cepet kuliahnya, ambil D3 waktu itu yang gampang keterimanya di UI itu, jurusannya adalah administrasi perkantoran dan sekretariat. Mikirnya adalah pokoknya kuliah 3 tahun, kemudian nanti kalau by the time 3 tahun itu selesai kan udah kebayang nih kira-kira mau apa nih, baru lanjutin S1 yang lebih spesifik, yang lebih sesuai dengan minat. Ternyata belum lulus D3-nya udah keterima di Hard Rock FM, terus waktu itu ketemu sama Yoris juga udah bilang, "Pokoknya kalau lulus kerja di Hard Rock Cafe," gitu kan. Jadi ya udahlah tunda dulu S1-nya, terus akhirnya mulai masuk ke dunia kerja dan sampai sekarang. Jadi istilahnya sampai kemarin eee, udahan di Female Daily itu sebenarnya dari saat itu sampai waktu itu tuh Afi tuh kerja Iya, terus ya iya, Spartan ya bisa dibilang ya. terusan, heeh. Nah tapi kapan Afi sebenarnya mulai sadar, ya kan kalau yang lihat majalah Seventeen itu kan mungkin punya mimpi, punya cita-cita gitu ya. Kalau kita bicara ikigai, ini sesuatu yang saya perkenalkan waktu itu di buku Generasi Langgas gitu ya, dan kalau Inspigoers ada yang belum tahu ikigai apa bisa denger di Inspibook-nya Inspigo gitu. Kapan Afi mulai ngerasa bahwa beauty itu adalah ikigainya Afi? Kayaknya waktu jadi
kan dulu aku sempat di Bali kan. Terus jadi dulu sempat sekitar hampir 3 tahun lah di Bali. Terus Itu gue pikir Afi udah tidak akan kembali. Banyak orang begitu ke Bali ya kan iya udah mau ditawarin apa juga. iya. Udah lah, gue di Bali aja gitu ya. Mm-mm. Nah itu gimana? Ternyata enggak sih, Riz. Karena ternyata pas aku udah 2 tahunan di sana baru mulai merasa kalau ternyata kangen sama fast pace-nya Jakarta sih. City ya, city person. Iya, ternyata city person when it comes to work tuh kayaknya butuh sesuatu yang lebih challenging, lebih cepat lah gitu. Nah, balik ke Jakarta, terus menyadari kalau misalnya, terus gue mau ngapain ya gitu kayak kayak ada hal-hal yang masih belum nemu gitu. Jadi kayak masih belum fulfilled gitu sama kerjaan. Maksudnya sebenarnya kalau mau lihat trajectory karirnya mah bagus-bagus aja gitu ya. Kalau mau dijalanin aja mungkin akan baik-baik aja. Tapi Hidup menyenangkan kan di Bali ya. tapi ada satu hal yang kayak missing gitu ya. Bener-bener kayak pengen gitu bangun tidur tuh looking forward to going to work gitu. Akhirnya setelah aku kayak soul searching gitu, terus inget bahwa waktu SMA kemarin tuh sempat punya itu gitu, ketertarikan di bidang beauty itu gitu. Kenapa nggak sekarang aja deh coba ininya dicari di situ apa yang kira-kira bisa dikerjakan. Pas banget ketemu sama teman yang dia tuh punya kenalan di headhunter. Dia bilang, jadi emang I told a lot of people ya kayak gue mau kerja di beauty pokoknya jadi berusaha kayak spread the message as much as Semesta mendukung ya. betul. Emang harus diucapin kalau kita punya Betul. keinginan itu. Terus bilang, kebetulan nih Fit, temen gue di headhunter lagi cari untuk satu beauty brand yang baru mau masuk ke Indonesia. Ya udah, aku masukin CV, ternyata keterima jadi staff pertama yang di-hire oleh MAC Cosmetics. Jadi dari waktu itu prinsipalnya di Singapura ya, ini kan dari New York. Jadi aku yang di-hire pertama untuk opening tim di sini gitu. Dan kembalilah Afi Assegaf ke ibu kota. Iya. Dan di situ tuh kayak begitu ngejalanin langsung tahu sih oke ini yang aku cari. Tinggal masalah apakah waktu itu belum kepikiran juga ya bahwa this is my ikigai, ini adalah ikigai saya gitu ya. Gabungan dari kekuatan Afi, kesukaan Afi, dunia membutuhkannya dan uang yang dihasilkan akan membuat Afi bahagia gitu ya. Empat-empatnya masuk tapi sebenarnya masih bisa jadi pekerja aja ataupun jadi entrepreneur tuh masih waktu itu belum tahu ya. Yang penting beauty adalah ikigai Afi. Iya, betul. Jadi ngejalanin kerja di MAC sekitar 3 tahunan. Nah terus sebelum itu ya ketemu sama partnerku dulu ya, Hanifah Bandar, dia waktu masih di Amerika. Tadi aku bilang kan, aku kan suka banget sama creating story, creating content. Jadi walaupun udah kerja di MAC sebagai PR and event manager, tapi nulisnya masih tetap dijalanin, which is blog. Nah gara-gara blog itu ketemu sama Hani yang ngebaca blog aku. Kita saling tuker-tukeran email. Itu tahun berapa tuh? 2006 gitu. 2006. Kalau masuk MAC-nya kan tahun 2005. 2005. Terus 2007 akhirnya Hani bilang, gue tuh punya blog juga. Waktu itu ngebahas tentang fashion. Lo kan suka beauty, dia bilang gitu. Gimana kalau misalnya kita join forces aja. Jadi lo nulisin bagian beauty-nya, gue fashion gitu. Nanti kita lihat aja siapa. Karena waktu itu di Amerika, di Eropa, itu blog itu udah mulai naik ya harusnya. Jadi maksudnya orang yang tadinya ngeblog iseng-iseng udah jadi serious bisnis, maksudnya udah jadi bisnis yang bisa diseriusin. Oh yaudah, oke. Akhirnya mulai lama-lama ternyata perkembangannya makin bagus, kita buka forum jadi rame. Akhirnya resign dari MAC dan memutuskan untuk jadi entrepreneur gitu. Ya full fledged ya. Iya.